Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan guru SMK se-Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang panduan praktis pembelajaran SMK pada masa kebiasaan baru atau new normal. Ini berdasarkan kepada panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan atau Direktorat SMK. Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa pada masa ini kita masih belum masuk kepada masa kebiasaan baru atau new normal, sehingga Bapak Ibu masih menyelenggarakan belajar dari rumah. Ketika kita masuk kepada kebiasaan baru nanti atau new normal, pada saat itu sebenarnya Bapak Ibu sudah mulai memasuki masa transisi untuk membuka sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka sekitar 2 bulan. Setelah itu barulah kita masuk kepada masa kebiasaan baru. Nah, ketika kita masuk kepada kebiasaan baru, ini panduan praktisnya sudah dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Mari kita lihat yang pertama bagaimana dengan jadwal atau roster sekolah. Tiap sekolah membuat jadwal pembelajaran sesuai kondisi sekolah masing-masing dan mengacu kepada protokol kesehatan dan keselamatan masa kebiasaan baru pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh karena keselamatan dan kesehatan lahir batin warga sekolah adalah yang paling utama. Yang kedua, jadwal memuat penggunaan sarana dan fasilitas pembelajaran untuk kapasitas maksimal peserta didik. Jadi ketika kita masuk era new normal nanti, itu jumlah satu kelas dengan ruangan yang terstandar maksimal 18 orang. Yang ketiga, jadwal menjelaskan penugasan guru atau instruktur sesuai dengan pengaturan kapasitas maksimal 18 peserta didik untuk satu rombongan belajar. Yang keempat, jadwal pembelajaran praktik dirancang secara blok agar pelaksanaan praktik menghasilkan produk yang bermakna. Sekarang mari kita lihat bagaimana dengan tugas sekolah. Sekolah menyusun kurikulum implementatif untuk masing-masing kompetensi keahlian yang disesuaikan dengan kondisi masa kebiasaan baru. Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menggariskan bahwa ketika Bapak Ibu menyusun dokumen kurikulum atau tepatnya kita sebut dengan dokumen 1, itu diminta Bapak Ibu melampirkan bagaimana rancangan kurikulum implementatif yang akan digunakan pada masa pandemi COVID-19 dan menyongsong era new normal. Yang kedua, sekolah menyusun program tahunan dan program semester sesuai dengan tuntutan kondisi masa kebiasaan baru. Kemudian sekolah mengkoordinasikan guru-guru menyusun silabus untuk mata pelajaran yang diampunya, karena kita tidak mungkin menggunakan silabus yang kita gunakan selama ini ketika masih pembelajaran tatap muka atau face to face. Tadi tugas sekolah, sekarang kita lihat tugas guru. Guru melakukan pemetaan kompetensi dasar atau KD atau topik mata pelajaran yang dapat dan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua, guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan masa kebiasaan baru, meliputi RPP, bahan ajar dalam bentuk job sheet dan atau modul sesuai dengan tuntutan KD atau topik yang akan diajarkan secara tatap muka maupun secara belajar dari rumah yang diturunkan dari program tahunan dan program semester. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran dan tutorial baik dalam pembelajaran secara tatap muka maupun dalam pembelajaran secara belajar dari rumah. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang kelima, pelaksanaan belajar dari rumah, guru memastikan bahwa peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. Kita lihat sekarang bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru pandemi COVID-19. Jaraknya dijaga dan kemudian seperti yang sudah kita jelaskan tadi, satu kelas maksimal 18 orang. Jika satu rombel lebih dari 18 peserta didik, maka harus dibagi 2 subrombel atau sesuai dengan kapasitas fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Jika dibagi 2 misalnya menjadi subrombel A dan subrombel B, maka pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut.
saat subrombel A masuk kelas, belajar secara tatap muka, subrombel B melaksanakan belajar dari rumah atau BDR. Lalu kemudian saat subrombel B masuk kelas, belajar secara tatap muka, ada ulasan singkat di awal pembelajaran untuk mematangkan materi BDR sebelumnya. Selanjutnya pembelajaran berlangsung seperti biasa. Subrombel A melaksanakan BDR. Kemudian peserta didik menempati tempat duduk secara selang-seling dan berjarak dan diberi dengan tanda silang atau X. Pengelompokan peserta didik untuk membagi pembelajaran secara tatap muka di sekolah dan pembelajaran secara BDR dari rumah dapat diatur berdasarkan daftar hadir atau berdasarkan zona tempat tinggal atau cara lain sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian mari kita lihat lagi pelaksanaan pembelajaran secara BDR atau belajar dari rumah. Pertama, pembelajaran secara belajar dari rumah atau BDR, terutama untuk materi pembelajaran teori. Jadi diutamakan materi teori. Jika karakteristik materi dan kondisi peserta didik memungkinkan, pembelajaran praktik juga dapat dilaksanakan melalui belajar dari rumah. Kemudian belajar dari rumah dapat dilaksanakan secara daring atau online dan atau secara luring atau offline. Bagaimana penyelenggaraan BDR secara daring atau online? Yang pertama, diberlakukan bagi peserta didik yang memiliki akses internet dan perangkat pendukungnya. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran yang interaktif diunggah melalui media digital. Kemudian yang ketiga, komunikasi antara guru dan peserta didik dilakukan melalui media digital. Yang keempat, tugas-tugas belajar atau portofolio peserta didik diunggah melalui media digital. Dan yang paling penting yang kelima, guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Begitulah tata cara menyelenggarakan pembelajaran BDR atau belajar dari rumah secara daring atau online. Nah, sekarang kita lihat pelaksanaan pembelajaran secara luring di luar jaringan atau offline. Pertama, peserta didik yang tidak memiliki akses internet dan atau tidak memiliki perangkat pendukungnya melaksanakan belajar dari rumah secara luring. Yang kedua, bahan pembelajaran berupa modul dan atau video pembelajaran disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk file atau soft copy atau hasil cetak atau hard copy. Yang ketiga, guru dapat melakukan kunjungan ke tempat tinggal peserta didik atau home visit atau kelompok peserta didik dalam satu lingkungan sesuai dengan kondisi dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi tidak dibenarkan peserta didiknya yang datang ke sekolah, tetapi gurunya yang melakukan kunjungan untuk melaksanakan pembimbingan. Yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menyerahkannya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang melaksanakan belajar dari rumah. Kita lihat sekarang berikutnya bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran praktek. Pertama, pembelajaran praktek yang tidak dapat dilaksanakan secara belajar dari rumah dapat dilaksanakan secara tatap muka di sekolah atau di industri dan dunia kerja, dunia usaha, dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, pembelajaran praktek yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah, dapat dilaksanakan secara blok pada akhir semester. Tentu dengan harapan bahwa di akhir semester kondisi kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, pada pembelajaran praktek, setiap satu alat praktek digunakan oleh satu orang peserta didik. Jadi tidak bisa lagi berkelompok. Jika tidak dapat dilakukan karena jumlah alat yang terbatas, maka penggunaan satu alat praktek oleh lebih dari satu peserta didik harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan taat asas. Keempat, pelaksanaan pembelajaran di ruang praktek wajib menerapkan protokol kesehatan, khususnya mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hal yang paling penting juga dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sekolah membuat sistem pengawasan untuk memastikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara tatap muka maupun belajar dari rumah. Kemudian sekolah juga harus memastikan bahwa bahan ajar yang dikirimkan sampai kepada peserta didik
kalau itu misalnya pembelajarannya dilaksanakan di luar jaringan. Bagaimana dengan penilaian hasil belajar? Pelaksanaan penilaian menerapkan protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian hasil belajar peserta didik SMK yang berlaku. Yang ketiga, penilaian meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu kemudian yang keempat, guru harus memiliki catatan khusus tentang perkembangan peserta didik, baik perkembangan soft skill maupun perkembangan hard skill-nya. Misalnya tentang bagaimana peserta didik saling berempati, saling menolong, kerjasama, ketekunan mengikuti pembelajaran, kesungguhan menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Kemudian peserta didik memiliki catatan harian tentang pengalaman belajar yang telah diikutinya, baik tatap muka maupun belajar dari rumah, serta bukti-bukti penyelesaian tugas-tugas pembelajaran atau portofolio. Yang keenam, penilaian hasil belajar dari rumah dapat dilakukan melalui portofolio dan penilaian secara mandiri menggunakan instrumen penilaian yang telah disiapkan oleh guru pengampu mata pelajaran. Bagaimana dengan pelaporan hasil belajar? Guru pengampu menyerahkan pelaporan hasil penilaian baik tatap muka maupun belajar dari rumah kepada wali kelas sesuai mekanisme pelaporan rapor elektronik. Jika sekolah belum menggunakan rapor elektronik, mekanisme pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uji kompetensi, kita lihat. Uji kompetensi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru pandemi COVID-19. Sekolah melaksanakan uji kompetensi bagi peserta didik yang telah memenuhi persyaratan melalui lembaga sertifikasi profesi. Kemudian peserta didik yang sudah memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri untuk mengikuti ujian kompetensi. Uji kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk uji kompetensi khusus oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja mitra sekolah. Jika memungkinkan, uji dan sertifikasi kompetensi dapat dilakukan secara daring. PKL, praktek kerja lapangan atau PKL dilaksanakan dengan durasi waktu dan jadwal sesuai dengan ketentuan PKL yang berlaku. Jika tidak, maka PKL dapat diganti dengan alternatif berikut. Pertama, peserta didik melaksanakan tugas-tugas pembelajaran berbasis proyek dan atau pembelajaran berbasis masalah yang dibimbing oleh guru pembimbing bersama-sama dengan industri dan dunia kerja. Peserta didik yang kedua melaksanakan kegiatan wirausaha baik secara individu maupun kelompok kecil dalam pengawasan dan bimbingan guru pembimbing. Kegiatan wirausaha meliputi pembuatan rencana usaha, kemudian dilaksanakan dengan bimbingan dan hasilnya dibuktikan dengan laporan kinerja atau portofolio. Kita lihat yang terakhir, ekstrakurikuler. Pada fase masa transisi nanti, ketika kita menyongsong era new normal dan sekolah sudah dibuka, 2 bulan pertama pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya di luar kegiatan pembelajaran tidak boleh dilaksanakan. Pada fase kedua, di masa kebiasaan baru, setelah masa transisi, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya di luar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku pada masa kebiasaan baru. Kemudian yang ketiga, pada saat belajar dari rumah, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekstrakurikuler. Demikian Bapak Ibu, panduan pembelajaran kita di SMK ketika kita memasuki era new normal. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.